Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami mengenai perangkat lunak aplikasi. Jadi sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Yohanes Don Bosco Ndopo dengan NIM 2209106080. Lalu ada beberapa teman kami yang juga sebagai pemateri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Surya Abdi Febrianto dengan NIM 2209106074, dan yang kedua Muhammad Dirga Apriliansyah dengan NIM 2209106050. Yang ketiga Rifai Ananda Ramadana dengan NIM 2209106075, dan yang terakhir Reviansa Farudin dengan NIM 2209106066. Jadi pada saat ini, pada kesempatan ini kami akan memaparkan sekali lagi materi kami tentang perangkat lunak aplikasi. Kemudian di sini ada fungsi atau peranan perangkat lunak atau software. Fungsinya yaitu menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol dan mengatur membuat pekerjaan lebih efisien, serta mengatur input dan output dari komputer, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem itu berguna untuk membantu pengguna dan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian pada dasarnya ini adalah perangkat lunak untuk mengelola perilaku perangkat komputer sehingga dapat menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Di sini kemudian ada lagi perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi juga dikenal sebagai program pengguna akhir atau program produktivitas, adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat catatan, menyetel alarm, merancang grafik, membuat log akun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Kemudian pengertian dari software atau perangkat lunak, yaitu adalah sebuah perubahan baru yang bersifat signifikan dari bentuk sebelumnya. Akan berbeda halnya dengan istilah software versioning, memberikan versi perangkat lunak yang berfokus pada proses penetapan nama atau nomor versi terhadap identitas perangkat lunak. Rilis dalam perangkat lunak adalah sebuah pelepasan atau peluncuran produk perangkat lunak. Jika sebuah produk dirilis, maka produk itu sudah paten, artinya telah melewati pengujian dan pengembangan lengkap. User interface adalah bagian di mana user bisa melihat sekaligus berinteraksi dengan komputer, website, aplikasi dengan tujuan agar user experience lebih mudah dan intuitif. Perangkat lunak word processor. Biasa kita sebut pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Salah satu contoh word processor adalah Microsoft Word. Namun, aplikasi pengolah kata lain juga banyak digunakan. Contohnya OpenOffice Writer, WordPerfect, dan Google Drive dokumen. Selanjutnya ada spreadsheet. Spreadsheet adalah tabel informasi atau data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisi perhitung-hitungan yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif. Contohnya ada Microsoft Excel, KSpread, Star Office Calc, OpenOffice Calc, Abacus, GNumeric, dan Wings. Selanjutnya ada software desktop publishing, adalah alat untuk desainer grafis dan non-desainer, yaitu atau siapapun untuk membuat komunikasi visual. Desktop publishing atau DTP adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer personal. Macam-macam aplikasi desktop publishing antara lain: yang pertama Adobe Photoshop, yang kedua Corel Draw, yang ketiga Adobe InDesign, yang keempat ada Adobe Illustrator. Selanjutnya ada aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi adalah sebuah paket aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slideshow. Ia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai penyunting naskah dan menghiasnya. Yang kedua, ada sebuah cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis. Dan yang ketiga, ada menyajikannya dengan sistem slideshow. Contoh dari aplikasi presentasi antara lain: yang pertama Slides, yang kedua Google Slide, yang ketiga Canva, yang keempat Slidebean, yang kelima Flowvela, dan yang terakhir Prezi.
Selanjutnya ada perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi agar pengguna dapat saling berkomunikasi dengan pengguna lain yang ada di berbagai belahan dunia. Contoh dari aplikasi ini seperti Skype, Yahoo Messenger, Line, WhatsApp, Google Talk, Google Meet, dan Zoom. Selanjutnya ada Personal Information Manager atau PIM, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola segala informasi yang bersifat intern seperti schedules, job, client list, diary, dan lain-lain. Contoh dari aplikasi ini diantaranya seperti Computer Organizer, Microsoft Office Outlook, dan Lotus Organizer. Dan yang terakhir ada DBMS, yaitu Database Manager System. Ini juga dapat membantu dalam memelihara serta mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Pengertian DBMS menurut para ahli, pengertian DBMS menurut CJ Dayat adalah software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Pengertian DBMS menurut S. Atre adalah software, hardware, firmware, dan prosedur-prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Pengertian DBMS menurut Gordon C. Everest adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Microsoft SQL Server salah satu software database manajemen yang populer. Software suite, sebuah perangkat lunak atau aplikasi suite adalah kumpulan program komputer. Biasanya perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak pemrograman fungsi terkait dan beberapa kemampuan untuk lancar bertukar data satu sama lain. Buku digital e-book editor merupakan sebuah buku digital yang dipublikasikan dalam bentuk digital atau elektronik yang terdiri dari teks, gambar, video yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat portable lainnya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang disebut aplikasi e-book reader. Salah satu contohnya adalah Amazon Kindle, sebuah laman membaca terbesar yang pernah ada. Sekian dari kami kelompok 8 dengan materi perangkat lunak aplikasi. Jika dalam penyampaian materi terjadi kekurangan kata ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.